Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk kita masuk dalam ibadah doa penyembahan pada malam hari ini. Mari saya undang semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita mau menyerahkan ibadah doa penyembahan kita pada sore malam hari ini ke dalam tangan Tuhan, ke dalam kuasa Tuhan, agar Tuhan yang melawat kita semua, baik kami yang di gereja maupun sidang jemaat yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Mari kita mau datang dengan penuh ucapan syukur. Kita mau membawa seluruh kehidupan kita, agar kehidupan kita dapat menyenangkan hati Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah yang hidup, Raja segala raja, pemilik kehidupan kami. Tidak pernah kami lupa akan setiap kebaikan Tuhan, akan setiap berkat pemeliharaan yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami masuk di dalam doa penyembahan kami mau meletakkan seluruh kehidupan kami di bawah kaki salib Tuhan. Kami mau mengakui setiap dosa pelanggaran kami, baik yang kami perkatakan, kami pikirkan, kami perbuat, segala kejahatan kami, segala hal yang tidak benar. Ampuni kami Tuhan, dan kami mohon biar kiranya darah anak domba membasuh, menyucikan kehidupan kami, agar kami dapat menjadi kehidupan yang layak masuk dalam hadirat Tuhan. Layak Tuhan untuk menyembah, mengagungkan, memuji Engkau Allah yang kudus. Biarlah Tuhan pada malam hari ini kami dapat menyembah Engkau di dalam kekudusan, di dalam penuh ucapan syukur, di dalam sukacita kami, karena Engkau adalah Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa bila ada kuasa jahat, kuasa iblis, segala apapun bentuknya ingin mengganggu konsentrasi kami, mengganggu ibadah kami, mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, mengganggu pujian penyembahan kami Tuhan pada malam hari ini. Kami bersatu hati, kami mohon biar kiranya Tuhan sendiri yang menghancurkan, Tuhan sendiri yang melepaskan setiap kami Tuhan. Tuhan sendiri Tuhan yang mengusirkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya darah anak domba berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami akan mulai ibadah kami pada sore malam hari ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mau memujikan sebuah pujian. Kubawa korban syukur. Kita mau masuk hadiratnya, kita mau tersungkur menyembah Dia Allah yang kudus pada malam hari ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur
limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita mau katakan sekali lagi, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan hormat syukurku, yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur. Ini kami Tuhan, membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita bersyukur kepada Dia. Nyanyikan ucapan syukur-Mu di hadapannya. Nyanyikan ucapan syukur-Mu bagi Dia. Bermazmurlah bagi Raja kita, bersyukurlah bagi Raja segala raja. Haleluya, ku bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala yang terjadi. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biar kami terus bawa korban syukur kami. Kami bawa hidup kami Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, hati kami limpah dengan syukur. Hidup kami penuh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua yang terjadi.
buat semua yang sudah kami terima. Terima kasih buat Roh Kudus. Terima kasih buat korban-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Tuhan, Kau Allah, Kau Tuhan. Kaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Biar mulut kami penuh dengan syukur, hati kami limpah dengan pujian bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah pengharapan kami. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Kaulah perlindungan kami. Kaulah kota benteng kami Tuhan. Karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Biar Tuhan mulut kami penuh dengan pujian kepadamu Tuhan. Biar hidup kami ini penuh penghormatan bagimu Tuhan. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Karena Engkau adalah Yesus perlindungan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kita mau katakan Tuhan, Kaulah pengharapan. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali katakan Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
Biar selalu Tuhan mulut kami penuh dengan puji-pujian kepada Engkau. Biar sepanjang hari Tuhan kami terus memberikan penghormatan, pengagungan bagi Engkau Allah yang layak ditinggikan di dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah sumber pengharapan kami. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Sebab Engkaulah sumber penghiburan kami. Dan kami tahu Tuhan, Firman-Mu lah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini izinkan kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, ajar kami Tuhan dengan firman-Mu. Biar firman-Mu benar-benar dapat kami pegang dalam kehidupan kami dan dapat menjadi dasar kami untuk selalu menyembah Engkau, untuk selalu memuji Engkau, untuk selalu meninggikan, mengagungkan Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti isi hati-Mu bagi kami pada malam hari ini. Urapi kami, layakkan kami. Terlebih urapi hamba, layakkan hamba Tuhan. Kuasai seluruh kehidupan ini untuk benar-benar Kau pakai. Biar mulut lidah ini Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kebenaran firman-Mu bagi kami semua pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut firman-Mu dengan hati yang terbuka dan seluruh kehidupan kami dalam roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya siapa Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mau buka hati kita pada malam hari ini untuk kita mempelajari sedikit firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kita pelajari ini menjadi dasar bagi kehidupan kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita mau buka di dalam Mazmur pasal yang ke-56. Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai 5. Hari ini kita akan baca ayat 1 sampai 5, tapi saudara bisa membaca nanti setelah ibadah ini malam hari boleh sampai ayat yang ke-14 ya. Perikopnya kita bisa lihat kepercayaan kepada Allah di dalam kesusahan. Ya. Ayat pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Ayat 2, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita lanjutkan sedikit ayat ke-6. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu. Mereka mengintip, mengamat-amati langkahku. Seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Daud menulis Mazmur ini ketika dia sedang dikejar-kejar oleh Saul. Ketika dia sedang dikejar oleh Saul untuk dibunuh, ya Saul hendak membunuh Daud, dan ketika Saul mengejar Daud, dia menuliskan Mazmur ini. Ya. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 1 sampai 14, saudara bisa menyimak, bisa membayangkan, kita bisa menangkap bahwa keadaan Daud saat itu
sedang berada di dalam sebuah ketakutan, sebuah kegentaran. Karena pada saat itu dia sedang dikejar oleh Saul untuk dibunuh, dan pada saat itu juga dia ditangkap oleh orang Filistin di Gat. Ya. Dan kalau saya mencoba membayangkan menjadi seorang Daud, saya akan mengalami ketakutan yang begitu besar. Saya akan mengalami kegentaran yang begitu besar dalam kehidupan saya. Saya dikejar-kejar, saya ditangkap orang Filistin. Ya. Dan sudah wajar kalau Daud mengalami ketakutan, saudara. Tetapi yang luar biasa dari seorang Daud, bahkan ketika dia mengalami ketakutan yang begitu besar, kegentaran di dalam hatinya, dia tetap bisa menuliskan sebuah mazmur, ya. Dia dapat menuliskan sebuah mazmur ini, dan dia tetap percaya kepada Allah. Ya. Kita mau coba lihat apa rahasianya, ya, agar Daud ini bisa kuat, bisa menang melawan setiap ketakutan yang ada dalam kehidupannya. Ketakutan yang begitu besar, kegentaran yang begitu besar dalam hidupnya. Ya, kita coba lihat di ayat yang kedua tadi, saudara. Ya, kita mau belajar sama-sama bagaimana hidup kita sebagai anak-anak Tuhan bisa seperti Daud, menang melawan setiap ketakutan, bahkan mungkin sampai depresi, sampai stres dan sebagainya, gitu ya. Dan tidak sedikit kita orang-orang Kristen pun mengalami ketakutan di dunia saat ini, saudara. Yang pertama, kuncinya adalah ayat kedua. Kasihanilah aku, ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah. Kunci yang pertama, seorang Daud, dia memohon belas kasihan dari Allah. Seorang Daud yang mungkin sering di masa mudanya pun dia sering menghadapi bahaya ketika dia menggembalakan kambing domba. Dia menghadapi ancaman-ancaman binatang buas. Ya, dia harus melawan Goliat, dia melawan Goliat dan seterusnya. Dia banyak sekali mengalami ancaman-ancaman bahaya. Tetapi di dalam kondisi ketakutan pun, di dalam kondisi yang terjepit pun, di dalam kondisi yang gentar sekalipun, dia tetap percaya. Kenapa? Karena dia tahu Allah adalah Allah yang memiliki kehidupannya. Karena itu dia memohon belas kasihan dari Allah, saudara. Kasihanilah aku, ya Allah. Sebab orang-orang menginjak-injak aku dan seterusnya. Ya. Dan saat ini, saudara, kehidupan kita di dunia ini mungkin juga sama seperti Daud. Mungkin tidak sedang dikejar-kejar oleh raja, tidak sedang ditangkap oleh suatu bangsa, tetapi mungkin saat ini kita dikejar-kejar oleh keadaan ekonomi yang tidak menentu. Mungkin saat ini kita sedang ditangkap oleh keberdosaan kita. Mungkin saat ini kita sedang dikejar-kejar oleh bencana alam yang sering terjadi saat-saat ini. Sakit penyakit yang tiba-tiba muncul. Yang saat ini, kemarin beberapa waktu yang lalu, istri saya mengalami sakit demam berdarah. Dan dokter mengatakan saat ini demam berdarahnya ini virusnya sudah bermutasi, katanya begitu. Wah, serem juga ya, virus bisa bermutasi. Dan ini sakit penyakit yang semakin hari semakin aneh-aneh, saudara. Ya. Dan tidak sedikit dari kita mengalami ketakutan ketika kita diperhadapkan kepada sakit penyakit tersebut. Sehingga bencana alam, keadaan ekonomi yang tidak menentu, sakit penyakit dan lain-lain yang masih banyak lagi itu membuat gentar kehidupan banyak orang, saudara. Banyak orang merasakan ketakutan, bahkan sampai depresi, sampai stres.
Banyak orang yang merasa akhirnya tidak berdaya, tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Banyak orang yang bahkan merasa sampai dirinya merasa tidak berguna lagi hidup di dunia ini. Ini fakta yang terjadi, kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Saya berdoa sidang jemaat di Ebenezer tidak. Tetapi kalaupun ada, kita harus menghadapi ketakutan-ketakutan seperti Daud. Kunci yang pertama yang Daud lakukan adalah dia memohon belas kasihan Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi hal-hal yang menakutkan dalam kehidupan kita. Mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan Allah, kasihanilah aku. Ingat bahwa Allah itu penuh dengan belas kasihan, saudara. Kalau saudara membaca Alkitab, begitu banyak sekali cerita, begitu banyak sekali sejarah mencatat bahwa Allah itu berbelas kasihan kepada orang-orang yang dikasihinya. Dia menunjukkan belas kasihannya yang begitu luar biasa bagi banyak orang, saudara. Dia adalah Allah yang penuh kasih dan juga penuh kuasa, saudara. Ya. Dan yang perlu kita lakukan hanya satu, memohon belas kasihan Allah. Kasihanilah aku ya Allah. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah, saudara. Caranya sebetulnya dibilang mudah, saudara. Tetapi sering kita tidak lakukan. Caranya kita mau datang merendahkan diri dan kita berdoa berseru kepadanya. Sama seperti Daud, saudara. Dia bicara, kasihanilah aku ya Allah. Datang merendahkan diri, berdoa dan berseru kepada Allah. Kasihanilah aku ya Allah, Tuhan tolong. Maka dia Allah yang tidak pernah habis kesetiaannya, dia akan mendengar setiap seruan doa kita. Dia akan mendengar setiap permohonan kita. Dan dia akan sanggup memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Dia akan sanggup memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Dia akan sanggup memberikan penghiburan di tengah-tengah ketakutan kita, saudara. Tapi kita harus mau memohon kepada Tuhan, memohon belas kasihan. Jangan sampai di saat kita mengalami ketakutan, kita mengalami himpitan, kegentaran dalam hidup kita, kita seharusnya membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kekuatan Tuhan, tetapi kita masih berusaha bersandar pada kekuatan diri sendiri. Jangan sampai seperti itu, saudara. Karena kekuatan di kita, kekuatan diri sendiri sangat terbatas, saudara. Hanya kekuatan Allah yang tidak terbatas kuasanya. Pohonkan belas kasihan kepada Allah. Yang kedua, saudara. Yang kedua, agar kita bisa menang melawan ketakutan, kegentaran yang harus kita hadapi di dalam dunia ini. Yang kedua, di ayat yang keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Poin yang kedua adalah kita mempercayakan diri kita kepada Allah. Di tengah ketakutannya, Daud tahu bahwa dia harus mempercayakan diri hanya kepada Allah saja. Bukan pada kekuatannya, bukan kepada kemampuannya, bukan pada apa yang dia miliki, saudara. Tetapi dia tahu bahwa dia harus mempercayakan seluruh kehidupannya hanya kepada Allah saja. Karena dia tahu dan dia yakin ketika dia mempercayakan diri kepada Allah, maka musuh-musuhnya yang begitu banyak, yang begitu ingin menghancurkan, membunuh Daud, tidak dapat berbuat apa-apa. Karena Allah adalah Allah yang hidup. Karena dia adalah Allah pembela kita.
Karena dia adalah Allah yang selalu berjanji dan tidak pernah mengingkari janjinya, saudara. Karena itu Daud mempercayakan kehidupannya hanya kepada Allah saja. Dia bisa mempercayakan kehidupannya kepada Allah, kenapa? Karena dia memiliki pengalaman hidup yang keren bersama dengan Allah. Dia memiliki pengalaman hidup yang luar biasa bersama Allah. Karena itu dia tahu dan dia percaya bahwa kekuatan Allah lah yang sanggup menolong dia. Sehingga dia tidak tenggelam di dalam ketakutannya. Tidak terus semakin takut di dalam kehidupannya. Ya. Dia tahu bahwa Allah lah sumber pengharapannya. Dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa. Dia tahu Allah adalah Allah sumber sukacita dan damai sejahtera yang sanggup memberikan penghiburan. Dia tahu Allah adalah kota benteng. Dia tahu bahwa Allah pembela kehidupannya. Dia tahu bahwa Allah yang berjalan bersamanya dan menuntun dia kepada kemenangan demi kemenangan. Karena itu dia mempercayakan kehidupannya kepada Allah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Gak ada, saudara. Kalau Allah di pihak kita, tidak ada yang sanggup melawan. Amin. Karena itu mari, di tengah-tengah ketakutan, kegentaran yang harus kita hadapi, kita mau percayakan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Jangan biarkan iman kita gugur. Jangan biarkan iman kita semakin lemah. Tetapi malah seharusnya di tengah-tengah yang terjadi dalam kehidupan kita, iman kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin teguh, semakin mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita benar-benar mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, ketika kita benar-benar bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang berperang ganti kita. Amin. Tuhan yang akan berperang ganti kita, saudara. Kita tahu begitu banyak janji Tuhan. Kita sudah tahu. Kita sudah sering baca, kita sudah sering dengar. Bahkan kita sudah sering lihat, alami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari, percayakan kehidupan kita hanya kepada Allah saja. Daud melangkah dengan penuh keyakinan karena dia mengalami pengalaman bersama dengan Kristus, dengan Allah. Kita juga harus mau agar kita bisa terus semakin hari semakin mempercayakan kehidupan kita kepada Allah. Kita harus mau mengalami sendiri pengalaman yang intim, yang pribadi dengan Tuhan. Alami, saudara. Kalau saudara merasa, wah saya sudah lama merasakan pengalaman intim dengan Tuhan. Rindukan, saudara. Rindukan. Tuhan sanggup melawat, Tuhan sanggup menjamah setiap hati-hati, setiap hati dari orang-orang yang merindukan akan jamahan lawatan Tuhan. Tuhan masih ada, saudara. Roh Kudus masih ada. Ya, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Percayakan diri kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Bersandar kepada firman. Bersandar kepada Roh Kudus. Yang ketiga, saudara. Ayat yang ke-5. Ayat yang sebentar ya, saudara. Ya, ayat yang ke-5. Dikatakan, kepada Allah yang firman-Nya ku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ya. Kepada Allah yang firman-Nya ku puji. Yang ketiga adalah memuji Allah senantiasa. Ya. Di tengah-tengah ketakutan kita, agar kita memiliki kekuatan yang baru,
kita mau memuji Allah. Kita mau senantiasa memuji Allah. Meninggikan, mengagungkan Allah di dalam puji-pujian kita. Di dalam pengagungan kita, di dalam sembah kita mau tinggikan Allah senantiasa, saudara. Seperti di dalam Mazmur 22 ayat 3, saudara. Mazmur 22 ayat 3 dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, ya, engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi di atas puji-pujian Allah bersemayam, saudara. Di atas puji-pujian kita Allah hadir. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Dan ketika hadiratnya dinyatakan, saudara, maka kedahsyatan Tuhan, kuasa Tuhan yang tak terbatas pasti akan terjadi. Saya ulang, saudara. Kita baca di dalam Mazmur 22 ayat 3, kita tahu engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya, kita tahu bahwa Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Dan yang luar biasanya adalah ketika Tuhan bersemayam, Tuhan hadir, ketika hadiratnya dinyatakan di tengah-tengah puji-pujian kita kepada Allah, maka kedahsyatan Tuhan pasti akan terjadi. Kita bisa melihat bagaimana tembok Yeriko diruntuhkan. Tembok Yeriko diruntuhkan bukan dengan batu, bukan dengan tombak, bukan dengan alat-alat yang besar, bukan, saudara. Tembok Yeriko diruntuhkan karena puji-pujian yang dinaikkan oleh Israel yang dipimpin oleh Yosua. Saudara bisa baca nanti di Yosua pasal 6. Tembok Yeriko yang begitu kuat, begitu kokoh, diruntuhkan, dirobohkan oleh puji-pujian, saudara. Kita tahu bagaimana Paulus dan Silas, ya, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 26, bagaimana Paulus dan Silas mengalami mujizat Tuhan ketika mereka ada di penjara. Di tengah malam mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan pintu penjara dan belenggu mereka terlepas. Pintu penjara terlepas, belenggu mereka terlepas. Di tengah-tengah mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Ada mujizat terjadi. Karena itu mari, saudara, kita pakai lidah mulut kita ini untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Ya. Ketika kita beribadah, kita menyanyikan pujian, menyanyikan lagu, naikkan dengan sungguh-sungguh. Suarakan dengan lantang. Karena ketika kita menaikkan puji-pujian kita di dalam hadirat Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus, maka Tuhan hadir, Tuhan melawat, dan di tengah-tengah pujian itu Tuhan bersemayam. Dan di tengah-tengah hadirat Tuhan itu akan ada kuasa yang terjadi, saudara. Akan ada kuasa yang terjadi, pasti terjadi kemenangan mujizat dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara, kita mau berhati-hati dengan mulut kita. Berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan, saudara. Berhati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita. Ya. Mari para pelayan bisa menyiapkan diri. Kita jangan biarkan mulut ini mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, gosip, fitnah, apalagi kutukan keluar dari mulut kita. Ya. Jangan, saudara. Tetapi bawa mulut kita untuk menaikkan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Naikkan sembah kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Agar Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menuntun kehidupan kita. Jadi, saudara, mari, kalau saudara sedang mengalami sebuah ketakutan, kegentaran dalam hidup saudara,
Jangan malah diam. Jangan malah mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, saudara. Tetapi cukup naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Memuji Dia, menyembah Dia. Bingung lagu apa? Pasti saudara bisa nyanyi haleluya 12 kali. Saya yakin dan saya percaya. Nyanyi aja. Haleluya, haleluya. Di tengah-tengah saudara memuji, di tengah-tengah saudara menyembah, Allah hadir, Allah menjamah. Hati yang terbelenggu dengan dosa dilepaskan. Hati yang terbelenggu dengan ketakutan dilepaskan. Sehingga ada sukacita, pengharapan yang baru. Ada kekuatan yang baru yang saudara rasakan ketika kita memuji Tuhan. Mari ini saudara, 3 hal ini saudara, yang kita mau sama-sama belajar pada malam hari ini. Kalau malam hari ini saudara sedang merasakan sebuah ketakutan, kegentaran dalam hidup saudara, datang, rendahkan diri. Mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku. Dengan hancur hati datang. Mohon belas kasihan Tuhan. Percayakan diri kepada Allah, saudara. Percayakan diri kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Mau berjalan bersama Allah. Dan keluarkan puji-pujian dari mulut kita. Ya, biasakan. Naikkan puji-pujian, penyembahan kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Amin. Mari saudara dikasih oleh Tuhan, saudara bisa mengambil posisi tempat yang nyaman untuk kita datang menyembah Tuhan, untuk kita mau memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Saya yakin dimanapun saudara berada, di rumah, mungkin sedang mengikuti ibadah ini di rumah sakit, Tuhan sanggup menjamah setiap hati yang takut, setiap hati yang terluka, setiap hati yang gundah, yang sedih, apapun keadaan saudara, Tuhan sanggup menjamah ketika kita memuji, menyembah, mengagungkan Dia. Mari kita mau pujikan sebuah pujian, ku percaya janji-Mu. Kita mau katakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanku, ku percaya.
katakan sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Benar Yesus. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Mari kita mau katakan, tak akan ku takut Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Amin. Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kita mau katakan ku percaya, Ku percaya janji-Mu ajaib, ya Yesus. terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi katakan ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi katakan ku berserah. Dan kita mau menyembah Dia. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku
dengan iman ku percaya. Percaya janji-Mu Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu ajaib, janji-Mu tak berkesudahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu sempurna Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaulah iman kami, Kaulah kuatku Tuhan, Kaulah pengharapanku, Kaulah sukacitaku Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kau Tuhan, Kau Raja segala raja. Kaulah yang memegang hidup kami, Kaulah pembela, Kaulah kuatku Tuhan. Padamu kami percaya, Padamu kami percaya Tuhan. Hanya Padamu kami serahkan hidup kami, hanya Padamu kami percaya, hanya Padamu kami bersandar. Haleluya, 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 Yesus, Yesus Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan, hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami agungkan. Sebab Kau Allah yang besar, Kau maha besar, Kau berkuasa, Kau besar Tuhan. Kebaikan-Mu tak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Haleluya, Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya
janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Saudara, mari gunakan waktu beberapa saat ke depan. Datanglah secara pribadi apabila engkau menghadapi hal yang menakutkan, menggentarkan dalam hidup saudara. Bahkan kalaupun ada hal-hal yang tidak menakutkan, tetapi ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara sedang menghadapi sesuatu, menghadapi cobaan, menghadapi masalah, menghadapi pergumulan hidup di dalam hal apapun. Datang sama Tuhan, rendahkan diri, berdoa, berseru, memohon belas kasihan Tuhan. Katakan, Tuhan, kasihanilah aku. Katakan apa yang menjadi pergumulan saudara. Berdoalah di hadapan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan pada malam hari ini secara pribadi. Berdoalah. Dan saat engkau berdoa, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada janjinya yang ajaib. Percayalah kepada firman-Nya. Percayalah kepada Roh Kudus. Maka Allah akan melawat. Allah akan mengadakan mujizat. Allah akan memberikan kemenangan bagi kita pada malam hari ini. Berdoa saudara. Berdoalah saudara. Haleluya. Terima kasih. Bapa, kami percaya Tuhan, Kau mendengar setiap doa seruan kami, setiap permohonan kami pada sore malam hari ini. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kami tahu janji-Mu begitu ajaib. Kami tahu Tuhan, kekuatan-Mu begitu besar, tak terbatas. Karena itu Tuhan, kami mau terus belajar untuk mempercayakan seluruh kehidupan kami di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu Roh Kudus yang akan terus menopang kehidupan kami, akan terus memberikan pengharapan yang baru dari hari ke hari, yang akan terus memberikan sukacita penghiburan di masa kami susah. Kami tahu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu ada sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau sudah mendengar setiap seruan, tangisan hati kami Tuhan pada malam hari ini. Kau sudah melihat setiap hati, tangan-tangan yang terangkat, yang berseru kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau sudah mendengar. Kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan yang baru. Engkau akan memberikan pengharapan yang baru.
Kau memberikan penghiburan sukacita dari surga di dalam hati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa biar kiranya Tuhan yang terus menaruhkan, memeteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Agar kami terus dapat senantiasa mempercayakan kehidupan kami. Kami terus dapat senantiasa dengan mulut kami ini penuh dengan puji-pujian hanya kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada malam hari ini kami mau merendahkan seluruh kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk sidang jemaat yang sedang sakit Tuhan. Kami mau berdoa untuk anak Selo. Kami mau berdoa untuk Ibu Eli. Kami mau berdoa untuk Ibu Lisien. Kami mau berdoa untuk anak Vano Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Nia. Kami mau berdoa untuk setiap semua sidang jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit di dalam tubuh kami. Kami mau memohon belas kasihan Tuhan. Biar kiranya Tuhan sendiri yang melawat menjamah setiap tubuh kami Tuhan. Tuhan sendiri yang melepaskan kami semua dari segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami. Kami mau usirkan, kami mau patahkan setiap sakit penyakit itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya semua sakit penyakit sudah dilepaskan dari tubuh kami. Kami tahu Tuhan tubuh kami adalah bait-Mu yang kudus. Kami tahu Tuhan bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan kami. Sudah menjamah setiap kami Tuhan. Kekuatan kesehatan yang baru sudah kami terima. Sudah Selo terima, sudah Ibu Eli terima, sudah Ibu Lisian terima, sudah anak Vano terima, sudah Ibu Nia terima Tuhan di dalam nama Yesus. Biar Tuhan kami terus dapat menggunakan tubuh kami untuk melayani Tuhan, untuk memuji, meninggikan Tuhan, untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini, minggu-minggu ini sedang menghadapi ujian. Biar kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka semua Tuhan. Di saat mereka sudah memberikan belajar berusaha yang terbaik, kami percaya kuasa-Mu, hikmat-Mu akan menuntun mereka, akan menolong mereka mengerjakan setiap soal-soal ujian yang ada. Apabila mereka sedang belajar, mereka tidak mengerti, kami percaya Roh Kudus akan menolong memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka dapat mengerjakan semua soal-soal ujian yang ada dengan baik. Mereka mendapatkan nilai yang baik. Dan biarlah segala kemuliaan, segala hormat, segala syukur hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa pada malam hari ini untuk seluruh rangkaian kegiatan ibadah di gereja ini. Kami berdoa biar kiranya Tuhan yang selalu senantiasa melawat, hadir di tengah-tengah setiap ibadah yang ada. Kami mohon urapan Roh Kudus terus mengurapi setiap kami, agar kami terus dapat merasakan jamahan lawatan keubahan hidup melalui setiap ibadah pelayanan kami Tuhan yang kami kerjakan di dalam pengembalaan di Ebenezer. Kami juga berdoa bagi Ibu Gembala kami Tuhan yang tercinta, biar kiranya Tuhan yang senantiasa juga memberikan hikmat, urapan, tongkat gembala ada dalam tangan beliau Tuhan. Biar kiranya Engkau sendiri yang mengurapi beliau Tuhan untuk dapat menggembalakan setiap kami domba-domba ini Tuhan, yang Engkau percayakan digembalakan di Ebenezer. Biar kiranya hikmat Tuhan, biar kiranya kebijaksanaan, biar kiranya segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan berikan bagi Ibu Gembala. Untuk kesehatannya juga Tuhan Kau berikan kekuatan kesehatan yang senantiasa baru dalam tubuhnya Tuhan, sehingga beliau terus dapat melayani dengan penuh sukacita, dengan kekuatan yang daripada Tuhan saja. Untuk seluruh pengurus yang ada, pengurus gereja, semua imam-imam juga Tuhan tolong, agar terus kami dapat melayani dengan penuh sukacita, dengan spirit of excellence, dengan urapan yang daripada Roh Kudus, dengan hati yang penuh kasih, mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Juga kami teringat untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, di mana sedang mulai memasuki masa-masa
menjelang pemilu tahun depan Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan damai, sejahtera, ketenangan, kesejahteraan, kedamaian Tuhan ada di bangsa ini. Biar kiranya Tuhan yang menguasai setiap hati kami, seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Biar tidak ada perpecahan, biar tidak ada perselisihan yang berarti Tuhan. Kami tahu bangsa ini adalah milik-Mu. Kau mengasihi bangsa Indonesia. Kami percaya Engkau yang akan terus memegang kehidupan bangsa ini Tuhan. Bapak Presiden, seluruh jajarannya, seluruh pemerintah daerah, Ibu Wali Kota, dan seluruh jajarannya juga Tuhan. Berikan nikmat, berikan roh yang takut akan Tuhan, untuk mereka dapat memerintah, dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang benar, yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi bangsa ini. Tolong kami semua Tuhan, tolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur pada malam hari ini. Dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang terus memberkati, memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita mau sekali lagi memujikan sebuah pujian. Kita mau meninggikan namanya yang kudus, meninggikan Tuhan, biar kemuliaannya terus ada dalam kehidupan kita. Tinggikan. Saya undang semua bagi berdiri bersama. Lahan-lahan kita mau tinggikan Dia, kita mau puji Dia. Di tengah-tengah pujian kita, Dia bersemayam, Dia hadir menjamah melawat kita. Amin, amin. Mengatasi bumi, tinggikan, tinggikan dirimu. Mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Katakan tinggikan, tinggikan dirimu. Mengatasi lagi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Amin, amin. Tinggikan dirimu, mengatasi lagi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita mau katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, Kau yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi kita angkat dua tangan kita saudara, katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan.
yang berkuasa. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan dengan iman, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kau Raja kami, Kaulah Tuhan kami, Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu Tuhan, biarlah selalu kami mau terus mengagungkan, memuliakan, meninggikan nama-Mu dalam kehidupan kami. Kami terus mau mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada-Mu saja Tuhan. Sebab Engkaulah adalah Allah yang berkuasa mengatasi setiap langit, mengatasi setiap bumi, mengatasi apapun di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk malam hari ini. Dan kami ingin mengakhiri ibadah doa penyembahan ini dengan memohonkan berkat yang dari-Mu saja Tuhan. Mari saudara, kita mau arahkan hati seluruh kehidupan kita untuk menerima berkat dari Tuhan pada malam hari ini. Bapak, biarlah kami mengakhiri ibadah doa penyembahan ini dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, terus memberkati, menyertai, memelihara kehidupan kita dari malam hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami, dan kami terima berkat-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat malam saudara dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. In His name